Bukan banyak orang yang di luar sana kelihatan kaya, memang ya itu hanya simbol-simbol aja, seperti punya mobil, punya rumah mewah. Tapi kita nggak tahu mobil rumah mewah itu ternyata mungkin beli kredit ya. Iya. Akhirnya tiap bulan dia pusing cari cicilan. Nah itu nggak kaya sebenarnya ya. Kalau yang kaya itu kita tiap bulan nggak mikir kayak gitu lagi, nggak perlu mikir ya. Kita kerja nggak kerja untuk biaya hidup kita udah ada. Nah itu yang kaya. Oke. Ya, walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah gitu kan. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngobi? Kita berjumpa lagi dengan masih tema yang sama seperti kemarin. Nah, kami mohon maaf kemarin kita sempat terputus ya Bang ya. Betul. Karena ada rahmat Allah turun. ya, karena hujan turun. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat video sebelum ini, silakan lihat di atas YouTube-nya ada link yang kita bagikan. Nah, sebelum kita lanjut yang ke step berikutnya, kami menghimbau untuk kawan-kawan yang belum subscribe, apabila nanti video ini terasa manfaatnya, silahkan teman-teman untuk subscribe, like, ataupun share. Nah, apa kabar Bang Mukhlis? Alhamdulillah baik. Nah, terpaksa kita salamnya harus kayak gini sekarang ya. Padahal rahmat itu harusnya bersentuhan ya. Begini rahmat dosanya. Itu dia. Dilemanya zaman sekarang gini. Jadi atur sampai salam pun diatur ya. Aduh, kacau. Nah, jadi Bang Mukhlis, kita masih membahas yang kemarin ya. Tema kemarin itu adalah ketika kita ingin kaya, itu kita tidak harus berbisnis. Ya, betul. Karena banyak juga yang nyatanya kawan-kawan yang dia bekerja atau kita sebut sebagai karyawan, dia juga memiliki aset, memiliki tabungan gitu ya. Juga memiliki harta yang boleh dibilang ternyata lebih sukses dibanding kawan-kawan yang berusaha ya. Ya. Di video pertama kita udah bahas itu tentang untuk kawan-kawan karyawan itu salah satu langkahnya adalah dia itu memilah antara kebutuhan dan keinginan. Betul. Nah, itu untuk step pertama. Ya. Nah, step keduanya kemarin adalah bagaimana kita menabung ya. Nah, ternyata menabung itu di awal teman-teman, bukan di belakang ya. Nah, jadi berapapun penghasilan kita terima, kalau kita sudah komit, kita langsung blok dananya sesuai dengan yang kita komitmenkan. Nah, untuk langkah selanjutnya nih Bang Mukhlis, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngobi semua ya, alhamdulillah. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, baik, memang akan sedikit saya coba tambahkan penjelasan ya. Sebenarnya memang untuk kaya seperti yang kita udah jelaskan kemarin, yaitu bagaimana kita memiliki harta yang bisa memenuhi kebutuhan pokok kita itu berapa lama ya, tanpa kita harus bekerja. Nah, itu salah satu kata kuncinya ya. Bukan banyak orang yang di luar sana kelihatan kaya, memang ya itu hanya simbol-simbol aja, seperti punya mobil, punya rumah mewah. Tapi kita nggak tahu mobil rumah mewah itu ternyata mungkin beli kredit ya. Akhirnya tiap bulan dia pusing cari cicilan. Nah itu nggak kaya sebenarnya ya. Kalau yang kaya itu kita tiap bulan nggak mikir kayak gitu lagi, nggak perlu mikir ya. Kita kerja nggak kerja untuk biaya hidup kita udah ada. Nah itu yang kaya. Ya, walaupun tidak punya mobil, tidak punya rumah gitu kan. Artinya ketika terjadi pandemi seperti sekarang, harus dirumahkan, harus mau tidur-tidur pun tetap ada penghasilan. Mau jadi kaum rebahan gitu kan. Kita insya Allah tetap makan ya, bisa aktivitas normal. Rumah gitu ya. tetap ada ya, mobil tidak disita ya. Betul. Ya, baik. Nah, jadi beberapa langkah yang sudah saya sampaikan kemarin. Pertama, memilah yang mana menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan ya, yang mana menjadi keinginan. Nah, sebenarnya selama ini kita tuh lupa mendefinisikan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Kebanyakan yang terjadi kita tuh hanya memenuhi namanya keinginan. Padahal kalau kita bicara kebutuhan dasar, ya kita hanya paling kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan, ya kan? Pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ya udah 3 itu aja, nggak ada yang lebih. Masalahnya tinggal tingkatannya aja. Ada yang tingkatan menengah atau rendah ke menengah atau tingkat mewah lah gitu kan. Ya, itu semua sebenarnya itu hanya bahasa keinginan. Tapi kalau kita sudah punya rumah walaupun sederhana,
berarti kebutuhan sudah terpenuhi. Nyatanya dengan tipe 36 kita hidup juga ya. Kita hidup juga kan, Oke. intinya kebutuhannya dasarnya udah terpenuhi Iya. gitu kan. Cuman mau rumah tipe 100 sekian, nah itu udah bahasanya udah keinginan ya. Oke. Nah, keinginan ini kalau kita mau bisa, tapi dengan catatan untuk membayar keinginan itu bukanlah dari hasil penghasilan pokok kita. Ya. Tapi untuk memenuhi keinginan itu berdasarkan dari hasil tanpa kita harus bekerja, ada hasil lain, nah itulah yang membiayai keinginan kita. Nah, itu nanti saya jelaskan. Baik, nah kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, seperti tadi Saudara Sepul sampaikan, menabung. Nah, pada saat kita sudah memilah apa kebutuhan pokok kita, nah, anggap misalnya ternyata kebutuhan pokok kita tadi untuk makan, untuk tempat tinggal, ya untuk pakaian gitu. Mungkin kalau untuk makan tuh udah pasti, nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Kalau untuk tempat tinggal, bisa saja kita nggak harus mesti punya rumah dulu, bisa nyewa ya. Ya. Tinggal tergantung ya, mau kalau misalnya kita masih bujangan ya nggak mungkin ya kita nyewa satu rumah gitu kan. Ya. Bisa saja kos-kosan dulu gitu kan, yang ya budgetnya mungkin 100-200 per bulan gitu ya. Bukan kos-kosan yang harganya Ya. sama dengan sewa rumah ya. Nah, jangan kos-kosan yang itu udah jadi bukan kebutuhan, itu namanya keinginan lagi ya. Oke. Sangat berbeda, sangat sedikit sekali perbedaannya. Ya, kemudian kembali lagi sudah itu baru kita bicara kebutuhan sandangnya. Nah, pertanyaan kalau sandang tuh kayaknya nggak perlu setiap bulan deh ya kayaknya. Seperti kemarin saya jelaskan ya, nggak mesti tiap bulan. Selagi pakaian itu masih layak pakai dan kita pun pakai keluar juga masih bagus, kenapa kita harus gonta-ganti? Ya. Nah, ini fenomenal juga kebutuhan sandang, keinginan akan sandang ini. Kebanyakan kita orang Indonesia itu kadang pudak model baru pengen lagi gitu. Padahal kalau dilihat di lemari itu berapa banyak gitu. Ya nggak Mungkin kepake malah ya ya. nggak pakai. Mungkin Padahal kita kalau bisa- berdasarkan hadisnya itu ada hisab tersendiri betul ya. sekali. Nah, makanya itu harus hati-hati. Kalau kita balikkan ke agama itu ada hati. Kalau tidak tergunakan itu hati-hati untuk hisabnya. Nah, jadi kalau kita sudah menentukan kebutuhan pokok kita tadi, anggap nih ya, seorang yang tadi single belum berkeluarga, kebutuhan makan kemarin kita coba hitung adalah sekitar 30.000 satu hari. Oke. Kalau menurut saya single itu udah termasuk mahal juga 30.000. Itu udah bukan lagi kebutuhan pokok kalau menurut saya. Oke. Itu sudah menjadi keinginan sebenarnya ya. 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 Kenapa dibilang keinginan? Ya, itu bahasanya begini. 10.000 itu kita beli yang sudah jadi. Sebenarnya kalau kita mau berhemat, dalam artian begini. Ini hemat ini bukan selamanya, saudara. Ya, sahabat teman. Kita mentargetkan seperti yang bilang tadi. Oh, saya mau hidup hemat ini targetnya 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun atau 5 tahun. Dalam angka mengumpul aset. Aset ini banyak macam, bisa dalam bentuk tabungan, dalam uang cash, ya, emas, atau juga seperti investasi saham, ya, ataupun juga properti seperti rumah, tanah, atau beli rumah bedengan, ya, macam-macam. Nah, maka dari itu kalau kita sudah menentukan kebutuhan pokok tadi, sebisa mungkin, pada saat kita memiliki gaji, bagaimana daya upaya kita untuk memenuhi kebutuhan pokok itu janganlah sampai melebihi angka 50%. Kalaupun mepet, maksimal 70%. Nah, tapi Artinya, ini ketika kita terima 1 juta, anggap kita punya salary, gaji ataupun pendapatan, ya. Anggap ini kita bicara karyawan. ya, Kalau UMKM kan penghasilannya nggak sama rata tuh. ya, Bisa besar, bisa kecil. Tapi kalau karyawan kok udah pasti sama rata. ya, Nah, kalau kita anggap sekarang kita tidak bicara UMR, apalagi kalau kita bicara UMR ya, Ya. UMR lebih besar lagi penghasilannya ya. Kita anggap 1 juta misalnya. Nah, 1 juta ini pokoknya bagaimana kita mengalokasikan sebisa mungkin itu kita habiskan untuk kebutuhan pokok yang 3 macam tadi, misalnya 500.000. Kalaupun montok-montok nggak bisa, usahakan itu adalah di 70%-nya. Oke. Nah, kenapa? Balik lagi, ini tergantung berapa lama Anda ingin mengalami fase yang namanya berakit-rakit ke hulu dulu. Oke. Ya. Seandainya Anda ingin berakit-rakit ke hulunya adalah 1 tahun, dan Anda tahu bagaimana modal, misalnya Anda udah merencanakan nih untuk mendapatkan passive income atau pendapatan yang dihasilkan dari sebuah kegiatan tanpa harus keberadaan kita. Ya, seperti tadi kita misalnya anggap misalnya investasi di saham misalnya, kan kita bisa alokasikan dana, nanti setiap bulan ada bagi hasilnya atau dividen ya. Ya. Atau kita bisa misalnya terkumpul dana sekian, kita bisa beli rumah bedeng terus kita sewakan, dapat penghasilan tiap bulan ya. Nah, itu tinggal tergantung Anda. Anggap misalnya Anda tidak ingin berlama-lama, berakhir-akhirnya saya pengen cuma 1 tahun misalnya. Oke, berarti kalau misalnya Anda ingin berpayah-payah 1 tahun, Anda harus cari nih kegiatan apa
dari tabungan Anda selama 1 tahun ini bisa menghasilkan penghasilan yang istilahnya tanpa keberadaan Anda. Ataupun kalau ada Anda butuhkan sedikit keberadaan Anda. Contoh misalnya, kayak kemarin ya kami sempat kunjungan ke salah satu peternak itik ya. Nah itu memang kalau kita bilang memang tidak butuh banyak waktu sih sebenarnya. Bagaimana mengurus pagi sama sore aja kayaknya kan. Nah habis itu ya itiknya bebas di kandang gitu kan. Nah itu dengan modal 1 juta dalam tempo 2 bulan ya kurang lebih. 45 hari ya? 45 hari, 1 bulan setengah. Itu penghasilannya bisa Bersih 800 ya? Bersih 800 ribu gitu loh. Kan luar biasa, berarti kan dalam tempo 45 hari dia bisa mendapat 1 harinya sekitar 20 ribuan kurang lebih ya. Artinya ini lebih besar ya? Lebih dari 50%. Nah ya kan gitu istilahnya kan. Profitnya. Nah maka dari itu sebenarnya polanya kalau kita dari penghasilan itu bukanlah kita berpikir bagaimana yang kita habiskan dulu, tapi yang perlu prioritaskan pertama itu adalah mengalokasikan untuk saving, tabungan. Yang akan kita gunakan sebagai modal untuk kita berinvestasi, baik itu investasi ke usaha kecil atau saham atau mungkin investasi. Kalau emas, sebenarnya emas itu sifatnya jangka panjang, tidak bisa short time ya. Karena emas itu sifatnya hanya menjaga nilai uang kita. Kecuali kalau emas Jawa ya. Nah, itu lain lagi ceritanya, itu buat mbak-mbak ya, buat kakak-kakak ya, buat perempuan ya. Tapi kalau buat laki-laki kayaknya susah juga ini. Ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi di saat Anda mendapatkan penghasilan, alokasikan dulu untuk saving. Anda sendiri yang mentargetkan. Oh, saya sanggupnya saving 20%. Oke, deal 200 ribu. Nah, apapun yang terjadi, di awal Anda gajian, 200 ribu itu Anda harus langsung pisahkan. Nggak boleh ada ceritanya Anda, oh nantilah, besok lah. Nah, kalau pertanyaannya lagi, ini kita udah saving nih, anggap 200 ribu selama 1 tahun. Berarti ada duit yang tersimpan 2.400.000. Nah, tiba-tiba ada keluarga atau kita sakit, kebutuhan mendesak. Nah, itu solusinya bagaimana? Nah, solusinya sederhana itu. Sebenarnya kan kalau sakit itu bahasanya tergantung dari kita bagaimana menjaga keseharian kita. Kalau kita bisa menjaga keseharian kita dalam artian sakit yang disebabkan oleh bisa jadi pola makan, pola istirahat dan segala macam ya. Tapi kalau yang sakit disebabkan karena by accident, itu di luar kekuasaan kita. Sebenarnya baik insiden juga kalau kita sudah berhati-hati terjadi juga insiden itu baru di luar kekuasaan kita ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu biasanya sebelum kita bahas langkah sakit kayak gitu, biasanya kalau sakit yang apalagi mudah ya, kalau menurut saya sih nggak parah-parah amat lah kayaknya ya. Kalau Anda bisa mengatur pola hidup gitu. Memang kalau harus istirahatnya maksimal 8 jam atau minimal 6 sampai 8 jam 1 hari Anda jalani gitu kan. Sebenarnya pola makan juga yang pola makan sehat itu juga nggak mahal-mahal amat gitu loh. Ya, nah maksudnya gini, kita kan nggak tahu nih yang namanya musibah ya. Contoh misalnya kecelakaan atau ibu yang sakit. Nah itu kita bisa mengambil alokasi dananya itu dari mana? Nah kalau itu sifatnya, kalau dari guru saya menyampaikan semaksimal mungkin simpanan itu tidak dipakai. Oh gitu ya. Kita cari hutangan. Lebih baik kita minjam. Karena kalau minjam kita pasti mengembalikan. Ya, kita harus berpikir untuk mencari solusi membayarnya. Dengan cara solusi membayar ini mungkin kita mencari penghasilan tambahan bisa jadi. Ya kan gitu kan. Nah, cuman kita ini bicara dengan kondisi normal. Ya kan. Tapi saya rasa hampir semua orang itu kondisinya hampir normal semua kok. Yang kita bicara tadi itu extraordinary paling kondisinya untuk orang terjadi paling 30% mungkin. Ya. Contoh sederhana lah. Kalau kita bicara usia di bawah 30 tahun, 20 sampai 30 tahun. Yang dalam setahunnya itu mengalami sakit parah gitu. Jarang. Jarang, boleh katakan jarang ketemu gitu kan. Ya kan? Ya. Terus juga kalau misalnya tadi seperti orang tua, nah memang kita berkewajiban, tapi kan bukan tanggung jawab penuh. Tapi bukan berarti kita lepas tangan, bukan. Tapi istilahnya bagaimana ini kita kontrol. Kalau memang tidak ada solusi lain, kita tidak ada tempat minjam. Banyak pola sebenarnya, itu nanti ada sesi tersendiri. Ada strategi bagaimana kita alokasi pinjaman namanya. Jadi sebagaimana kita bisa diamanahkan gitu. Nah, kita balik lagi bagaimana pola dasar tadi. Nah, jadi kalau kita sudah men-saving tadi misalnya 20%, nah ditargetkan setahun 2.400.000. Pertanyaan setahun berikutnya Anda berpikir mau diapain ini uang ini? Nah, saran saya, jangan nunggu setahun kemudian Anda baru berpikir gitu. Misalnya Anda mulai dari bulan ini, Januari nih,
saya mau mulai saving 200.000 per bulan atau nabung 200.000 per bulan untuk setahun lagi. Saya misalnya, oh saya mau usaha. Iya. Kalau Anda pengen usaha yang dengan modal sekian, Anda tinggal cari, Anda browsing, Anda pelajari. Iya. Karena setahun itu bukan sebentar untuk belajar gitu loh. Iya. Sambil Anda mengumpulkan modalnya gitu. Oh, susah Pak. Nah, pertanyaan kan saya udah bilang tadi, berakit-rakit ke hulunya ini Anda butuh waktu berapa lama? Anda sendiri yang tetapkan. Seandainya Anda udah kerja nih 12 jam satu hari, ya kan? Saya pengen juga nih istilahnya refreshing. Oke, bisa nggak ditunda refreshingnya setahun kemudian? Berarti yang 12 jam kerja, Anda anggaplah karyawan nih, buruh, 12 jam kerja, saya rasa nggak sampai lah 2 buruh 12 jam. Oke, ada sih di toko-toko di mall, masuk jam 10, pulang jam 10 malam. Oke, deal. Berarti masih ada 12 jam lagi. Iya. Untuk istirahat tadi 6 sampai 8 jam. Iya. Anggap kita ambil tengahnya 7 jam. Iya. 12 tambah 7, 19 jam. Ada 5 jam. 5 jamnya Anda mau ngapain? Oke. Ingat, Anda targetkan, saya mau setahun kemudian mau begini, atau punya usaha ini, atau investasi begini. Misal, Anda berpikir setelah saya terkumpul 2.400.000, setahun kemudian saya ingin investasi di saham. Pertanyaan saya, apakah Anda mau belajar saham setelah setahun kemudian? Mumpung tabungan Anda sedang disiapkan, Anda bisa belajar. Apalagi kayak sekarang, channel-channel YouTube kayak gini banyak banget nih bicara saham, yang gratis sampai yang berbayar, bahkan berbayar 100.000, itu ada gitu. Intinya jangan mulai sebelum punya ilmunya ya. Nah, ya. Jadi waktu 1 tahun itu cukup loh untuk belajar. Oke. Nah, apapun itu, mau bisnis atau usaha kecil-kecilan. Misalnya Anda sudah mentargetkan, oh saya pengen usaha ini deh, kayaknya bisa di sela-sela waktu kerja saya bisa alokasi waktu nanti setahun kemudian saya 3-4 jam gitu. Oke, nah udah, misalnya usaha apa misalnya, seperti tadi ya, kayak ternak gitu kan. Ya. Ya, ternak ini kayaknya satu hari nggak butuh lebih dari 3 jam deh kayaknya. Untuk maintenance. Mungkin yang sesi itu Nah, kita buat di beda lagi next nanti. Oke. episode-nya. Nah itu tadi langkahnya ya. Jadi setelah Anda saving ini Anda barengi dengan tujuan saving ini setahun kemudian atau 2 tahun kemudian, hasil saving ini Anda mau apain gitu. Oke. Mau diinvestasi kah? Mau dibuat usaha kah? Mau apa? Nah, kalau Anda udah milih dari awal Anda mulai, Anda udah harus mempelajari apa yang Anda mau lakukan. Berarti kan ada butuh waktu minimal 1 tahun untuk belajar. Kalau untuk belajar nggak usah sekolah deh, buka YouTube semua ada. Bahkan sekolah belajar kursus masak pun udah banyak sekali sekarang. Tapi tetap yang namanya bisnis kita tetap butuh mentor ya Bang. Nah, jelas itu pasti. Karena bahasanya untuk pengalaman ya. Iya. Nah, itu langkah berikutnya. Nah, oke. Nah, setelah kita tadi sudah menabung, terus mempelajari ilmu untuk hasil tabungan tadi mau diapain gitu kan. Nah, setelah misalnya kita bisa alokasikan uang dan alokasi waktu untuk belajar untuk ke depan itu. Ya. Nah, tinggal bagaimana nanti Anda mencari itu tadi, bahasanya mentor mungkin, atau Anda bergabung di komunitas. Kalaupun tidak bisa dengan komunitas offline, mungkin di komunitas online. Oke. Banyak sekali. Anda bisa. Kenapa? Belajar ilmunya. Karena begini, pesan salah satu guru saya, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Betul sekali. Sangat betul. Walaupun Mbah Google lebih jago, tapi mentor biasanya lebih. Ya. Ini ya. Nah, tapi ada satu hal yang kita lupa. Ternyata pengalaman orang lain itu jauh lebih hebat daripada kita ngalami sendiri. Iya. Nah, ini kan luar biasa nih perubahan. Jadi ibarat kata, seandainya Anda sudah tadi membuat rencana menabung untuk setahun kemudian berencana untuk berpikir melakukan ini dari hasil tabungannya, ya misalnya usaha, terus Anda belajar dengan orang yang sudah berhasil di usaha yang Anda pilih. Pertanyaan saya, 1 tahun kemudian pada saat Anda mulai, kemungkinan Anda gagal itu lebih kecil atau lebih besar? Atau kemungkinan berhasilnya lebih kecil atau lebih besar? Ya. Kalau menurut saya lebih besar. Kenapa? Walaupun Anda belum praktek, tapi Anda sudah belajar dari orang yang sudah praktek duluan. Itu yang diterapkan sama kawan-kawan kita di Tionghoa ya. Ya, Bapaknya betul, sudah belajar salah. duluan, makanya dia Bapaknya lebih cepat sudah duluan sukses ya. mengalami, anaknya tinggal bagaimana meneruskan, mengingat, oh bapak saya dulu buka toko pakai baju singlet, baju Swan brand, kalau Anda tahu ya, kaos-kaos kutang yang warna putih itu, yang gambar bebek itu. Nah, itu terkenal kali dulu. Itu juga pengalaman yang ditiru oleh Pak Muklis ini. Ya. Jadi Bang Muklis ini dia ngikut dari pengalaman orang tuanya. Ya. Nah, Saya secara tidak sengaja, karena memang ditakdirkan lahir dari seorang pedagang, almarhum ayah saya orang pedagang, ibu saya pedagang. Jadi kita dibiasakan tiap hari bagaimana berdagang.
Dan tanpa saya sadari itu mempengaruhi habit saya, kebiasaan. Walaupun pada dulunya saya tidak ingin punya, maksudnya tidak punya cita-cita jadi pedagang gitu. Tapi Allah memperjalankan gitu. Di satu masa akhirnya saya harus memilih berdagang, berbisnis. Oke. Nah, jadi itu beberapa langkah. Mungkin langkah-langkah selanjutnya bisa kita nanti sharing di lain waktu lah. Ya. Oke, baik sahabat Salasa Ngobi. Nah, itu dia tadi ada beberapa step. Yang pertama kita memilah antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Yang kedua kita adalah menetapkan jangka waktu berapa lama kita harus Menabung. siap hidup menderita ya, menabung. Nah, yang ketiga adalah mencari alokasi kemana uang tabungan Hasil ini tabungan tadi akan dilaksanakan atau dimanfaatkan. dimanfaatkan. Nah, yang keempat, jika kita ingin berbisnis, kita harus punya mentornya atau mencari adapun mentor. instrumen yang lain kita harus punya ilmunya juga ya, ada mentornya. Pokoknya ada ilmunya Oke. sebelum kita terjun ke dunia tadi, baik itu investasi maupun dunia bisnis. Oke, terima kasih banyak nih waktunya Pak Muklis. Mungkin Sama-sama. ada closing statement untuk kawan-kawan yang sedang mencoba nih untuk menabung ya, bagaimana supaya bisa kaya. Oke, baik. Baik buat sahabat semua, sebenarnya hidup ini sederhana. Jangan kita bayangkan susah itu selamanya, enggak. Karena begini, Allah juga berfirman dalam salah satu suratnya, di balik kesusahan akan ada kemudahan. Iya. Nah, kebanyakan kita ingin selamanya mudah gitu, nggak ada hidup seperti itu. Jadi ada prosesnya. Kita jangan melihat apa yang dirasakan orang lain. Oh, si Fulan itu hebat, luar biasa. Kita nggak pernah bertanya bagaimana startnya dia, Iya. bagaimana dia mulai. Mungkin ada yang mulainya dari kolong jembatan. Mungkin ada yang mulainya, kita nggak tahu ya. Nah, ingat, kalau Anda ingin jadikan contoh, carilah yang memang tracknya itu adalah yang lurus. Banyak kok yang berhasil, tapi tracknya ya, tanda kutip ya, Ya. mungkin bisa bermain dengan korupsi atau mungkin bermain dengan ya proyek yang macam-macam lah ya. Iya. Nah, kalau di sini yang kita sarankan adalah yang baik-baik saja. Maksudnya tuh yang jalurnya normal gitu. Kenapa kita harus ngambil jalur yang tidak baik? Apalagi ini urusan dunia gitu kan. Iya. Karena kekayaan ini hanya urusan dunia, karena kita tidak diwajibkan kaya sebenarnya. Tapi memang kita juga tidak dianjurkan untuk miskin, karena miskin itu akan mendekati kita kekufuran. Nah, itu Allah sendiri yang bilang. Maka dari itu kita sudah dibekali hal yang sama. Setiap kita yang lahir di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang unggul. Ingat, pada masa kita menjadi sperma, kita bersaing dengan 9 juta sperma yang lainnya. Maka hadirlah kita sebagai manusia hari ini. Nah, hadirnya kita di manusia di muka bumi, kita harus menjadi yang unggul. Minimal kita bisa mandiri untuk diri kita sendiri, bukan tergantung kepada orang lain. Artinya Ya. selalu ada solusi ya. Oh, iya, Nah, betul. jadi buat kawan-kawan yang hari ini di masa pandemi Ya. merasa begitu susah, Ya. merasa ya Allah mungkin tidak berpihak sama dia gitu ya. Itu tidak boleh Nah, sangka itu seperti itu. kita jangan berburuk sangka karena yakinlah setelah ada kesusahan Kesusahan, pasti akan ada ada kemudahan kemudahan. ya. Nah, kesimpulan berarti dari semua yang kita rangkum adalah gaya berbanding lurus dengan tekanan ya, Pak Muklis ya. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. Ya, oke. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga yang butuh ilmu lanjutan atau butuh coach dari Pak Muklis bisa mengikuti channel YouTube beliau juga di Muklis Sofyan. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau ada punya ide atau punya judul apa yang akan kita bahas. Yap. Ya, Insya silahkan sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dari kami, Salasa Ngobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Won't you take me We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Termotivasi dengan ngobi, kita makin percaya diri dengan bisnis yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ke depan semua para ngobi sukses. Semenjak saya ikut ngobi,
saya lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan usaha saya. Dan di Ngobi juga saya dapat ilmu banyak dari pengusaha sukses. Dan Ngobi begitu mengasih motivasi kepada kita untuk lebih sukses lagi. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, terutama bagi kami pelaku-pelaku atau orang-orang yang baru belajar berbisnis, bisa berkenalan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman dan sudah berilmu di bidangnya masing-masing. Nah, bagi kami yang pemula-pemula ini, alhamdulillah sangat bersyukur sekali bisa berada di tempat ini, bertemu kawan-kawan semuanya, tempat kami belajar tersebut dan tempat kami bertukar pikiran, bertanya, dan segala sesuatu yang bisa kami lakukan di sini. Banyak sekali.